Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Darmanto dari kelas 2F dengan NIM 2384310. Di sini saya akan membuat video pembelajaran matematika tentang satuan berat, jenis, dan konversi berat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran matematika kelas rendah. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik. Terima kasih sebelumnya telah menonton video Bapak. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan tentang satuan berat, jenis, dan konversi berat. Yang mana Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dari berat itu sendiri, lalu pengertian satuan, dan juga jenis konversi satuan berat, lalu contoh konversi satuan berat, dan nanti kalian akan melihat jenis alat ukur dari berat itu sendiri, lalu nanti ada beberapa soal untuk kalian dapat kerjakan. Langsung saja ke pemateri nomor 1. Materi nomor 1 yaitu tentang pengertian berat dan satuan berat. Berat adalah ukuran besarnya satuan benda, sementara satuan adalah dasar atau referensi ukuran. Bapak ulang ya, berat adalah ukuran dari besarnya satuan benda, sementara satuan benda itu sendiri dasar atau referensi ukuran. Kesimpulan yang kita dapat ambil di sini, satuan berat adalah dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan satuan berat. Bapak ulangi, kesimpulannya, satuan berat adalah dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan satuan benda itu sendiri. Sebagaimana nanti kalian bisa lihat di atas sini, ada gambar ilustrasi alat pengukur berat ya. Lalu kita lanjut ke jenis dan konversi satuan berat, di mana jenis satuan berat ini hampir mirip dengan satuan panjang. Kalian sudah mengenal kan satuan panjang dari kilometer, hektometer, dekameter, sampai meter, dan sampai sentimeter ya. Mungkin satuan berat juga memiliki kemiripan dengan satuan panjang, di mana berat juga memiliki skala untuk memudahkan konversi berat. Bisa kalian lihat di sebelah sini, konversi satuan berat itu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai miligram. Di mana setiap naik satu tangga, setiap naik satu tangga, maka besarnya dibagi menjadi 2. Jadi kalau kita naik itu misalnya dari gram ke dekagram, itu dibagi 10. Sedangkan kalau misalnya dari kilogram ke hektogram itu kan turun. Maka setiap turun satu tangga maka besarnya dikalikan 10. Oke, sudah paham? Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh konversi satuan berat. Di mana contoh ini Bapak akan bacakan. Satu orang ibu membeli 3 kg tepung dan 250 gram gula. Berapa berat total tepung dan gula dalam gram? Nah, kita analisis terlebih dahulu ya soalnya, di mana satu orang ibu ini membeli 3 kg. 3 ini berbentuk dalam kilogram tepung dan 250 gram gula. Dan yang ditanyakan adalah dalam gram. Maka kita harus merubah dulu satuan beratnya ke dalam apa yang ditanyakan. Misalnya, kalau yang ditanyakan gram, maka kita ubah dari kilogram menuju gram. Nah, kan kita sudah lihat ya bahwasannya kalau tepung itu masih dalam kilogram, namun gula sudah dalam gram. Jadi gula tidak perlu kita rubah ke dalam gram. Cara merubahnya, kita simpan angka 3 di kilogram, lalu turun. Nah, itu kan 3 tangga. Maka hitungannya 3 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Hitungannya itu berarti 3 dikali 1000 karena turunnya 3 tangga. Nah, 3 dikali 1000 itu sama dengan 3000. Nah, itu kan sudah dalam gram. Maka kita tambahkan dengan gula. Karena gula sudah dalam gram posisinya, maka kita tinggal menambahkannya saja. Maka 3000 ditambah 250 gram. Sama dengan 3250 gram. Maka total tepung dan gula yang ibu itu beli dalam gram adalah 3250 gram. Oke, sudah paham? Nah, ini alat ukur berat. Ada timbangan untuk gram seperti yang bisa kalian lihat. Ada juga timbangan untuk kilogram seperti yang
bisa kalian temukan di apotek ataupun rumah sakit dan dinas-dinas kesehatan lainnya ya. Nah, latihan soal. Sekarang mari kita uji kemampuan kalian dalam latihan soal. Coba ya, kalian kerjakan latihan soal berikut. Oke, di sini ada satu soal. Jika satu buah apel mempunyai berat 250 gram, maka berapa kilogram berat 4 apel tersebut? Coba, yang mana jawabannya? Ya, betul. Jawabannya 1 kilogram. Kenapa bisa? Kita bahas. Nah, jawabannya kan 1 kilogram. Oke, kita baca kembali soalnya. Jika satu buah apel mempunyai berat 250 gram. Kita sudah ketahui di sana berat satu apel itu dalam bentuk gram. Maka berapa kilogram berat 4 apel? Nah, maka berapa kilogram? Sudah jelas yang ditanyakannya berupa kilogram. Dan berat 4 apel tersebut. Maka kita harus kalikan 250 gram ini dalam sebuah kilogram dengan jumlah 4 apelnya tersebut. Bagaimana? Kita lihat di sini ada penyelesaiannya. Kita taruh dulu diketahui dan ditanyakan. Diketahuinya 4 apel yang mana sudah tertera 250 gram dan yang ditanyakannya berat 4 apel dalam kilogram. Maka kita rubah terlebih dahulu berat 1 apel ini ke dalam kilogram, ke dalam kilogram. Bagaimana? Sudah kita pelajari tadi di konversi satuan berat bahwasanya kalau dari gram ke kilogram itu naik 3 tangga. Nah, kalau naik 3 tangga itu sama dengan dibagi kan, seperti rumus yang di konversi satuan tadi. Maka dari itu 250 tersebut. Nah, mohon maaf sebelumnya kita ulangi ya yang tadi. Jadi, maka penyelesaiannya ketika kita sudah mengetahui satu buah apel itu kan 250 gram, sedangkan yang ditanyanya 4 buah apel dan dalam kilogram. Kita pilih yang lebih mudah terlebih dahulu. Contohnya gini, kalau kita rubah dari gram terlebih dahulu ke kilogram lalu dikali 4, itu nanti akan memakan jumlah desimal 0,0, ya. Maka dari itu kita langsung saja kalikan terlebih dahulu 250 ini dikali 4 buah apel ada berapa gram. Nanti dari gram kita rubah ke kilogram. Langsung ya, sudah ada di penyelesaiannya. 250 dikali 4 itu sama dengan 1000 gram. Nah, karena dari gram naik 3 tangga, untuk mengubah gram menjadi kilogram, kita harus membaginya 10 sebanyak 3 kali. 1000 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 itu sama dengan 1 kilo. Jadi jawabannya yang A, 1 kilogram. Dapat dipahami? Semoga pembelajaran matematika tentang satuan berat dan konvensinya dapat membuat kalian mudah dalam memahaminya. Mungkin terima kasih, semoga kalian paham. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.